Pada saat ditahan di penjara Bancai karena dianggap menentang Belanda, Raden Anggakusuma melalui sebuah perenungan filsafat akhirnya melahirkan 3 kitab, yaitu Gua Roma, Iftat, dan Satahama. Hal tersebut dianggap pula sebagai kelahiran Ulin Timbang sekitar tahun 1928. Pada saat itu muridnya ialah Raden Ema Bratakusuma, Raden Ober, Raden Salim, dan Raden Memet yang merupakan penyebar ulin timbangan di Kerenceng. Raden Memet atau bisa disebut Ki Memet merupakan salah satu tokoh di Markas Persatuan Perjuangan Pemuda atau MP3, putra dari Ki Matrapi Surya Miharja dan Maknin tersebut. Mulailah penyebaran ulin timbangan di Kerenceng sejak usia muda. Para muridnya sendiri sebenarnya telah memiliki kemampuan pencaksilat yang diajarkan oleh Ki Astakrama yang merupakan salah satu tokoh dari Pamengpek Bale-Endah. Melalui Raden Memet lah ulin timbangan disebarkan, dan Kerenceng menjadi salah satu akar penyebaran aliran bela diri asli Bandung tersebut hingga mampu menyebar ke banyak daerah. Melalui kemahirannya dalam mengembangkan materi, Ki Memet membagi ulin timbangan Kerenceng menjadi 3 bagian besar, yaitu jurus, mocorkeun, dan tomplok, dan ngahijikeun, menyatukan gitu. Jurus yang pada awalnya hanya terdapat 3 dikembangkan oleh Ki Memet menjadi 9. Pada intinya tetap sama, namun yang membedakan adalah kuda-kuda. Jika jurus 1 sampai 3 hanya dilakukan dengan kuda-kuda di atas, maka jurus 4 sampai 6 dalam kuda-kuda atas bawah, dan jurus 7 sampai 9 dengan kuda-kuda hanya di bawah saja, yang dinamakan istilah lain ulin cai. Mocorkeun sendiri merupakan rangkaian jurus yang diakhiri dengan tompokan ke depan. Titik pusatnya berada di tengah, namun pergerakannya bisa menuju ke 8 penjuru angin. Mocorkeun sendiri merupakan rangkaian latihan jurus dengan maksud untuk mempermudah pemahaman murid dalam aplikasi jurus tersebut. Praktek latihan dipungkas dengan ngahijikeun, yaitu menyatukan yang tadi itu, yang merupakan aplikasi dari seluruh jurus yang telah diajarkan. Sang murid mempraktekkan jurus secara acak hingga pemahaman akan aplikasi dan langkahnya dapat terbentuk secara maksimal. Setelah 3 bagian utama dikuasai, barulah si murid dikenalkan dengan aplikasi jurus langsung dengan metode diragam atau dicoba. Sang guru dan para saudara seperguruan memberikan serangan yang harus dapat diatasi oleh murid tersebut hingga kemampuannya dikatakan cukup. Bila si murid dianggap benar-benar telah menguasai ulin timbangan Kerenceng, bahkan akan juga menempuh tahap diragam berikutnya dengan mata tertutup. Keseluruhan kaidah tersebut pada intinya adalah untuk menyelamatkan diri dan sesuai dengan falsafah ulin timbangan Kerenceng.